Assalamualaikum, halo Pioners, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pioners maupun para haters, ya silahkan disimak untuk informasi yang saya bawakan kali ini. Ya, ada kabar gembira untuk Pioners yang jujur dan ada kabar buruk untuk Pioners yang tamak dan suka nyinyir ya, padahal tukang serok. Hahaha. Aduh ya sahabat Pioners, nih bisa kalian lihat ini adalah notifikasi akun yang dibekukan selama 100 tahun atau 50 tahun ya. Kok bisa bang? Nah kita cari tahu bersama-sama mengapa bisa begini kejadiannya ya. Oke, kita akan masuk ke WhatsApp. Ada sebuah informasi nih dari salah satu teman Pioners kita yang sangat luar biasa yang mengabarkan bahwa inilah alasannya mengapa akun Pioners itu bisa kena banned sampai dengan 100 tahun ya. Karena ini sangat penting ya untuk disimak, jangan sampai kalian lewatkan. Kalau sampai kalian lewatkan mungkin ada poin-poin yang belum kalian ketahui yang juga kalian abaikan dan akhirnya membuat akun kalian bisa juga berpotensi kena banned 100 tahun. Makanya jangan di-skip videonya. Oke, sahabat Pioners. Dan ini saya ingin menjelaskan sedikit, ini adalah grup saya ya, Pioners Indonesia Bersatu. Ya, saya adalah pembentuk grup ini. Jadi grup saya ada dua, grup yang satunya sudah penuh dan grup yang kedua saya yang ini. Kalau kalian yang belum gabung, silahkan ya komen di kolom komentar, nanti saya kirim linknya. Oke, sahabat Pioners. Oke, kita akan langsung saja di sini memperdengarkan audionya. Oke, silahkan disimak ya, jangan skip agar Anda mendapatkan pemahaman yang sejelas-jelasnya. Oke, cekidot. Menanggapi voice note yang di-share ya, sebetulnya ini adalah uji coba dari teknologi semantik yang disematkan dalam blockchain Pi Network gitu ya. Mungkin sebelumnya saya juga pernah membahas ya di grup ini mengenai apa itu yang namanya teknologi semantik ya. Jadi pada prinsipnya karena Pi Network ini adalah bisnis keuangan ya, produknya itu adalah produk keuangan, maka sistem semantik ini yang dibuat di dalam sistem Pi Network itu berlandaskan pada prinsip-prinsip dari akuntansi, baik akuntansi biaya maupun akuntansi keuangan, dilengkapi juga dengan teknologi analisa komunikasi antar manusia ya. Jadi semuanya akan terbaca gitu di situ ya. Sistem yang paling ketat itu adalah sistem akuntansi keuangan tadi yang diterapkan ya, itu semuanya akan terbaca gitu. Jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan otomatis itu terblokir ya. Karena disematkan juga di teknologi semantik itu semua aturan dan semua ketentuan yang telah dibuat oleh core team itu disematkan juga gitu ya. Jadi pemblokiran yang menggunakan prinsip akuntansi disesuaikan dengan ketentuan atau aturan yang sudah core team buat begitu. Makanya langsung terblokirnya akan otomatis ya. Dan ini akan serempak terjadi nanti pada saat open mainnet. Begitu open mainnet global on, itu langsung klik teknologi semantik akan bekerja langsung semuanya gitu ya. Jadi kalau saat ini masih dalam taraf uji coba. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin sudah terlanjur melakukan transaksi di luar
GCV gitu ya. Karena ini menurut saya ini masih dalam taraf uji coba, sebaiknya dikembalikan lagi aja koin-koinnya gitu. Ini kalau bagi yang sudah terlanjur ya, dikembalikan lagi koinnya, kemudian setelah kembali koinnya baru lakukan lagi transaksi sesuai dengan nilai GCV kayak gitu ya. Karena kalau sebelum open mainnet itu kan masuk dalam kategori peer to peer sebetulnya ya. Jadi kalau dalam akuntansi itu ada masuk dalam kolom kayak hutang piutang seperti itu ya, begitu. Jadi istilahnya kalau semua akan dikembalikan lagi berarti bahasanya hutangnya sudah dikembalikan gitu. Dan begitu melakukan transaksi kembali sesuai dengan GCP, maka akan masuk sebagai transaksi jual beli atau purchasing order kayak gitu ya. Mungkin ini hanya sekedar saran aja ya, sekedar saran saya saja gitu bagi yang sudah terlanjur melakukan transaksi di luar harga GCP ya. Mudah-mudahan bisa terselamatkan nanti pada saat open mainnet tidak jadi terblokir gitu ya. Tapi ya terserah teman-teman juga sih mau melakukannya atau tidak, itu terserah gitu. Ini cuma sekedar saran aja dari saya gitu ya. Mungkin begitu aja, terima kasih. Mungkin perlu saya tambahkan di sini ya, sebenarnya apa sih dan bagaimana sih ya transaksi barter itu terbaca dan bagaimana transaksi peer to peer itu sebenarnya. Jadi begini ya, yang dimaksud dengan transaksi barter yang terbaca di blockchain dan oleh teknologi semantik itu transaksi yang dilakukan di dalam marketplace yang sudah hackathon sesuai dengan SDK, karena itu adalah marketplace resmi ya, maka akan terbaca sebagai barter ya. Tapi ada juga barter yang akan terblokir di sini apabila dalam barter di marketplace yang sudah hackathon itu tidak sesuai dengan nilai GCP tadi gitu ya. Karena nanti setelah open mainnet itu vendor-vendor yang menjual produknya tidak sesuai dengan GCP itu akan dihapus semuanya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pandi tadi gitu ya. Itu memang benar, nanti akan tersingkirkan semua dan mereka juga akan terblokir otomatis gitu. Jadi nanti tidak akan ada lagi tuh di seperti P-Chain Mall ya, sebagai pemenang hackathon itu, di situ tidak akan ada lagi vendor-vendor yang menjual harga jauh di atas harga GCP, itu nggak akan ada gitu ya, karena akan otomatis itu terblokir oleh semantik, teknologi semantik. Nah sedangkan pertukaran yang dilakukan di luar marketplace atau pihak ketiga ya, yang belum menjadi hackathon itu masuk dalam kategori peer to peer gitu ya. Jadi man to man lah, perorangan gitu ya. Dan itu kalau dalam akuntansi itu terbacanya ya hutang piutang gitu. Jadi kalau dikembalikan lagi uangnya berarti istilahnya pembayaran hutang gitu ke asalnya ya gitu. Jadi kan sama dengan nol, dinolkanlah transaksinya gitu. Nah kemudian setelah itu barulah dilakukan transaksi sesuai dengan nilai global consensus value begitu ya. Oke sahabat pioners ya, jadi saya berikan bocoran sedikit kepada Anda semua ya. Jadi waktu itu saya ada menerima berita yang sangat luar biasa dan kabar bahagia pokoknya, yang mana dari sahabat pioners China, dia melaporkan ya pemberitahuan langsung dari Dr. Cheng Diofan gitu ya. Ada salah satu sahabat pioners yang menghubungi ke Dr. Cheng Diofan atau Dr. Nicholas Kukalis ya, dan jawaban dari Dr. Cheng Diofan bahwa nilai yang disepakati oleh China dan yang sedang
dilakukan sebagai transaksi di sana ya, sebagai nilai konsensus 314.159 US dollar, itu akan memang benar-benar diusahakan oleh pihak core team akan menjadi nilai Picoin yang sebenarnya di awal open mainnet ya. Tentu ini kabar yang sangat-sangat mengembirakan sekali, bukan ya? Jadi sesuai apa yang diberitahukan oleh abang tadi ya, yang di audio saya, di grup saya itu, bahwa siap-siap saja. Ini masih masa percobaan ya, robot AI menjelajah akun-akun pioners yang melakukan kecurangan. Tapi setelah open mainnet akan secara serentak sistem itu langsung secara otomatis ya menghancurkan maksudnya membekukan akun-akun yang melanggar aturan ya, seperti bocoran yang saya katakan barusan bahwa pihak proyek sudah memutuskan untuk mengusahakan sebisa mungkin nilai Pi sesuai dengan GCP pada saat open mainnet ya. Ini sangat nyambung. Dan kalian siap-siap tukang-tukang serok ya, atau yang sebelumnya menjual koinnya terlalu berlebihan ya, itu akunnya di-banned. Selamat ulang tahun, hahaha. Salah, selamat tinggal ya, hahaha ya. Aduh sahabat pioners, saking semangatnya ini. Jadi kalian jaga Picoin kalian dengan baik, jaga mining kalian dengan baik ya. Apa yang kita lakukan selama ini bukanlah hal yang sia-sia. Kita hanya menunggu selangkah lagi pihak core team untuk penyelesaian proyek ini dan terjadinya open mainnet ya. Tinggal selangkah lagi. Ingat, hackathon sudah banyak menarik perusahaan-perusahaan besar yang bergabung di proyek Pi Network. Seperti yang saya katakan juga bahwa kedepannya akan terjadi yang namanya tidak perlu dikonversikan ke uang fiat. Picoin kita sudah bisa digunakan sebagaimana kita menggunakan uang fiat ya, membeli barang apapun hanya menggunakan Picoin saja. Aduh, abang ini halu mulu. Nah, pasti ada komentar seperti itu. Itu berarti Anda goblok. Hahaha ya. Mengapa saya bilang Anda goblok? Anda kurang belajar. Cuman nyinyir mulu ya. Nyocos mulu Anda. Saya nyocos tapi ada manfaatnya. Saya nyocos nggak sembarang nyocos, tapi berdasarkan pelajaran dan fakta-fakta yang ada di Pi Network. Oke, ingat, perusahaan-perusahaan seperti exchange bursa di luaran sana yang internasional itu sudah pada keteter semua, ketakutan semua ya, karena Pi Network akan menjadi proyek besar pesaing Bitcoin atau pesaing ya, pokoknya pesaing perusahaan-perusahaan gede lah ya. Pokoknya dalam keuangan Pi Network ini akan menjadi raja dari segala raja dari cryptocurrency atau mata uang digital lainnya ya. Maksudnya cryptocurrency lah ya, kurang lebih begitu. Aduh, saya salah ini. Saking semangatnya, saya di sini niatnya hanya ingin berbagi sebuah kejelasan kefakta-faktaan, maksudnya faktanya terkait Pi Network yang sebenarnya. Anda jaga Picoin Anda sekarang, maka Andalah yang akan jadi sultan di open mainnet ke depannya. Jadi semangat terus sahabat pioners, dan selamat tinggal untuk tukang serok ataupun haters atau kaum nyinyir, ke laut aja sana. Hahaha ya. Sekian, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.